Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini si tugas sistem manajemen penugasan. Nah, setelah membuka webnya, kita akan mengoperasikan dari sisi murid. Masukkan NIS, kemudian password, sehingga muncul dashboard seperti ini. Ada dashboard, ini ada pengumuman, kemudian live chat. Bisa di sini live chat untuk semua anggota si tugas. Kemudian pengaturan termasuk ganti password. Nah, selanjutnya adalah menu. Menunya itu ada ruang. Nah, dia tertera pada mata pelajaran biologi semester 1 kelas 10I. Kemudian silakan klik lebih lanjut untuk masuk di ruang kelas 10I. Nah, di sini akan terlihat ini presensi kehadiran, hadir sakit izin. Kalau misalnya kehadiran dalam keadaan daring, kemudian ada private chat untuk memulai chat ke gurunya, ada rata tugas, kemudian ada STS dan SAS. Nah, selanjutnya scroll ke bawah, di sini ada rating bernilai kritisnya itu Andre ini mendapatkan 2 bintang, kemudian dia peringkat 10 di kelasnya dalam hal rating. Kemudian dia juga memiliki detail kehadiran seperti ini. Tertera jangan jelas, ini kehadiran, baik itu sakit, izin tanpa keterangan ataupun dispensasi. Nah, scroll ke bagian ke bawah. Nah, ini ada nama tugas, kemudian ada maksimal uploadnya, kemudian kalau misalnya ada tugas baru, ini tinggal upload tugas seperti ini, kemudian masukkan, tinggal upload. Nah, selain di ruangan ini, murid dapat juga mengajukan perbaikan nilai, baik itu tugas, sumatif tengah semester ataupun sumatif akhir semester. Untuk tugas, diklik, kemudian pilih mapelnya, kebetulan biologi. Ada tugas 3 kelompok, ini nilainya masih 0. Nah, di sini murid dapat mengajukan perbaikan, kemudian pilih filenya, kemudian setelah itu input ajuan. Selain itu, tidak hanya untuk pengajuan tugas, pengajuan STS sama halnya. Kemudian nanti pengajuan sumatif akhir semester. Jadi seperti itu untuk si tugas ini. Selanjutnya setelah ini murid bisa langsung keluar melalui logout di tombol keluar. Terima kasih. Selanjutnya, sekarang penggunaan si tugas ini dari sisi guru. Kita buka Chrome-nya, kemudian masuk ke web si tugas. Setelah itu login, kemudian login di sisi guru. Klik ini, emailnya masukkan, kemudian masuk ke dashboard si tugas. Nah, ini dashboard dari sisi guru hampir sama dengan yang tadi. Ada aktivitas, ada live chat, ada pengaturan, hampir sama. Kemudian di sini ada ruang. Nah, ini adalah beberapa ruang mata pelajaran tentunya yang kita ampu sebagai guru. Contoh misalnya saya akan memilih ruang 11 bio 1. Nah, 11 bio 1 ini terlihat
ini ada yang paling atas itu ada data kehadiran. Data kehadiran ini akan tercatat tanggal berapa, kemudian waktunya kapan, kemudian di situ tertera apakah hadir, sakit, izin ataupun apa. Itu data kehadiran dan ini bisa diekspor ke Excel. Kemudian presensi ini bisa diaktifkan saat belajar daring. Jadi kalau misalnya belajar daring, murid-murid atau siswa itu bisa absen di tombol presensi pada sisi siswa. Kalau kita matikan, ini tentunya tombol presensi dari sisi siswa itu akan mati dan bisa absen di dalam kelas. Nah, ini adalah kelas 11 Bio 1. Terlihat ada tugas, kemudian STS-nya, kemudian nilai SAS-nya atau sumatif tengah semester dan sumatif akhir semester. Nah, ini ada beberapa tugas yang sudah masuk ya. Kita akan lihat siapa aja yang sudah upload atau siapa aja yang belum upload. Nah, ini contohnya Kartika ini sudah upload dan kita akan berikan nilai seperti itu. Nah, ini untuk proses pemberian nilai dalam hal penugasan. Nah, selanjutnya tidak hanya memberikan nilai dalam penugasan, tetapi guru juga bisa memberikan absen, memberikan absen hari Selasa tanggal 31 Oktober misalnya. Ini setiap orang bisa kita absen. Absensinya bisa sakit, izin, alpa ataupun dispen ya. Kemudian pada saat proses diskusi ataupun pada saat proses tanya jawab, guru dapat memonitor siswanya aktif atau tidak aktifnya, kemudian memberikan rating berupa bintang. Nah, rating bintang ini penting bagi siswa karena dapat memotivasi siswa itu sendiri. Contoh misalnya rating bintang pada misalnya Adam. Ini akan bisa saya naikkan ratingnya atau saya turunkan berdasarkan kegiatan diskusi di dalam kelas. Sudah itu kehadiran bisa disimpan. Kalau rating tidak perlu disimpan, tetapi kehadiran hari itu bisa disimpan. Nah, selanjutnya fitur apa lagi? Fitur yang bisa kita isi adalah fitur history materi. Nah, biasanya para guru suka lupa dengan beberapa fitur history materi atau agenda pelajaran di buku agenda di dalam kelas. Nah, di sini kita bisa menulis ya berdasarkan modul ajar sampai mana, kemudian nanti minggu depan kita bisa lihat history yang sudah kita sampaikan di dalam kelas. Nah, selanjutnya selain ruang di sini ada menu silabus dan RPP. Ini bisa saya masukkan silabus ya ataupun masukkan CP ataupun modul ajar ataupun bahan ajar bisa saya masukkan di sini ya untuk menyimpan itu. Kemudian ada perbaikan siswa. Nah, ini perbaikan siswa ini digunakan untuk menilai atau mengasesmen ada beberapa siswa yang mengajukan perbaikan. Misalnya ada pengajuan tugas kelas 11 Bio 1 misalnya. Nah, ini ada pengajuan tugas, kemudian ini filenya yang sudah mereka ajukan. Ini bisa kita buka ya. Filenya itu bisa kita buka. Kemudian setelah itu baru kita memberikan nilai kayak gitu, seperti itu. Nah, sama halnya dengan STS. Misalnya 11 Bio 1 ada beberapa orang yang mengajukan perbaikannya, kemudian
nilai kembali, termasuk SAS ya, atau PTS atau PAS, seperti itu. Nah, secara garis besar, pengelolaan penilaian si tugas ini bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga nanti setelah selesai di akhir semester kita bisa merekapitulasi nilai, misalnya untuk kelas 11 Bio 1 ini akan terekap nilai STS, SAS ataupun tugas. Nah, ini terekapnya nanti di detail nilai tugas seperti ini. Nah, ini akan terekap, kemudian bisa kita download dalam bentuk Excel ya. Terima kasih, itu saja yang perlu disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.